Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Herbin, Nur Aisyah, Mutiara Maiza Adinda akan membahas tentang Annelida, mata kuliah taksonomi invertebrata, dosen pengampu asisten Prof. Nurul Asikin, SPD, MPD. Submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian Annelida, yang kedua ciri-ciri Annelida, yang ketiga cara hidup Annelida, yang keempat reproduksi Annelida, yang kelima klasifikasi Annelida. Kita masuk ke pengertian Annelida. Istilah dari kata Annelida ini berasal dari bahasa Yunani, yakni annulus, yang memiliki arti cincin, serta oidos yang memiliki arti bentuk. Annelida ini merupakan kelompok hewan yang dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau juga ruas-ruas. Annelida ini juga merupakan cacing dengan tubuhnya bersegmen, triploblastiknya dengan rongga tubuh sejati hewan selomata, serta juga bernapas dengan kulit. Kita masuk ke morfologi Annelida. Ciri-ciri yang dapat dilihat dan diamati pada bagian luar hewan dari hewan yang termasuk dalam filum Annelida. Di antaranya tubuh tersusun atas segmen-segmen menyerupai gelang atau cincin. Segmen terdapat di bagian luar dan dalam tubuhnya. Di antara satu segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang disebut dengan septa. Pembuluh darah, sistem ekresi, dan sistem saraf di antara satu segmen dengan segmen lainnya saling berhubungan dan menembus septa. Panjang tubuh bervariasi dari sekitar 1 mm sampai 3 meter. Bentuk tubuhnya simetri bilateral, tubuh dilapisi kutikula. Adapun ciri-ciri morfologi pada filum Annelida yaitu yang pertama, tubuhnya itu bersegmen-segmen seperti gelang sehingga disebut juga dengan cacing gelang. Yang kedua, mempunyai kelamin ganda atau juga hermafrodit. Walaupun demikian, ia tidak dapat atau bisa melakukan perkawinan sendiri disebabkan karena waktu pemasakan sel-sel kelaminnya tersebut berbeda. Perkawinan itu dilakukan dengan cara konjugasi kawin silang. Yang ketiga, mempunyai suatu segmen atau ruas tubuh yang sifatnya itu bersimetri bilateral dan triploblastik. Selomata serta metameri artinya mempunyai bagian tubuh yang sama. Yang keempat, bernapas dengan melalui kulit atau secara difusi. Yang kelima, mempunyai sistem saraf tangga tali. Pencernaan makanan tersebut sudah sempurna, terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, serta anus. Peredaran darah tersebut tertutup, serta hidup di laut, tanah yang lembab, atau juga air tawar. Yang keenam, sistem saraf tersebut berupa ganglion, otak, dan juga tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Yang ketujuh, sistem peredaran darah Annelida tersebut memiliki sifat tertutup dengan tersusun atas pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Yang kedelapan, sistem ekskresi Annelida ini berupa nefridia atau juga nefrostom. Yang kesembilan, ada juga yang kesembilan terakhir, sistem kelamin Annelida adalah hermafrodit. Jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan fragmentasi atau generasi, mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Nah, selain itu, ada juga ciri-ciri bentuk tubuh dari Annelida yang patut kita ketahui. Yang pertama, itu ada Annelida ini memiliki 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan telah memiliki rongga tubuh yang sejati atau selomata. Yang kedua, Annelida juga memiliki metameri atau segmen di setiap tubuhnya. Pada setiap segmen terdapat parapodia, pelebaran dinding tubuh yang pipih, dan setiap parapodia terdapat seta atau duri halus. Yang ketiga, setiap segmen punya sekat yang disebut dengan septa. Nah, setiap sirkulasi
sistem ekskresi dan sistem saraf yang berhubungan antar sekuen menembus septa yang sudah kita jelaskan atau kita bahas tadi. Yang keempat, rongga tubuh annelida berisi cairan yang membantu annelida bergerak yang melibatkan kontraksi otot dibantu oleh seta. Otot annelida terdiri otot melingkar dan otot memanjang. Yang kelima, sistem pencernaan pada annelida terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. 6. Sistem sirkulasi pada annelida yang sistem sirkulasi tertutup di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah annelida berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk atau struktur dari tubuh annelida itu sendiri. Yang mana terletak otaknya, di mana anusnya, teman-teman bisa lihat. Baik, kita lanjut ke fisiologi. Kita masuk ke sistem organ annelida. Nah, dari sistem peredaran, yang pertama dari sistem peredaran darah. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Fungsi dari pembuluh darah annelida yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernapas melalui kulit. Yang kedua, sistem pernapasan. Sistem pernapasan annelida dalam sistem pernapasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Kemudian yang keempat, sistem ekskresi. Annelida mempunyai organ ekskresi yang berupa nefridia, organ ekskresi yang mempunyai saluran nefrostom, corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor, pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap sekuen mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Yang kelima, sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangbiakan secara seksual. Satu annelida mempunyai dua alat kelamin yaitu jantan dan betina hermafrodit. Tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Lalu dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing dan berkembang biak dalam tanah sehingga annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Baik, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas yaitu fisiologi alat gerak pada annelida. Annelida bergerak dengan kontraksi otot di tubuhnya. Rongga tubuh annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot, di mana otot-otot pada annelida terdiri dari otot melingkar, sirkuler, dan otot memanjang longitudinal. Serta mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai seta yang keras seperti kitin kecuali pada hirudinea. Seta merupakan bulu kasar atau rambut pada invertebrata. Pada poliseta sendiri mempunyai seta yang banyak, sedangkan pada oligoseta mempunyai seta yang sedikit. Seta ini terdapat pada tonjolan di samping tubuh annelida. Annelida memiliki segmen di bagian luar dan dalam tubuhnya. Antara satu segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang dinamakan septa. Untuk pembuluh darah, sistem ekskresi dan sistem saraf pada annelida di antara satu segmen dan segmen lainnya saling berhubungan dan menembus septa. Rongga tubuh annelida yang seperti sudah saya jelaskan di awal mempunyai peran penting dalam pergerakan annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem gerak. Masih sistem gerak. Teman-teman dapat lihat di PPT. Kita juga membahas sistem respirasi pada Annelida. Sistem respirasi pada Annelida sendiri terjadi secara aerob, di mana O2 dan CO2 berdifusi via kulit menggunakan epidermis pada seluruh permukaan tubuh. Namun ada juga yang menggunakan insang pada poliseta. Hal ini terjadi hanya jika kulit dalam kondisi lembab. Lalu sistem pencernaan Annelida sudah lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Annelida sudah mempunyai alat pencernaan makanannya sendiri dan mereka mencerna makanannya secara ekstraseluler. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara hidup Annelida. Ahli biologi ternama yaitu Charles Darwin mengungkapkan bahwa cacing tanah memiliki peranan penting dalam menggemburkan atau menyuburkan tanah. Itu disebabkan karena cacing membuat liang-liang sehingga tanah menjadi berpori dan mudah diolah. Umumnya, Annelida hidup bebas, tetapi ada juga yang hidup sebagai parasit dan mereka menempel dan bergantung pada inangnya. Kebanyakan dari Annelida hidupnya di perairan dan air tawar, namun sebagian lagi hidup di tanah dengan tempat yang lembab. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu macam-macam cara hidup. Mulai dari sistem peredaran darah, di mana Annelida sendiri memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin, sehingga darah pada Annelida berwarna merah. Fungsi pembuluh darah pada Annelida ialah menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernafas melalui kulit. Lalu untuk sistem pernafasan, Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber yang mengatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk sistem pencernaan, Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap, ya teman-teman. Mulai dari mulut, faring, esofagus, dan usus dan anus. Lalu untuk sistem ekskresi, Annelida memiliki organ ekskresi berupa nephridea, di mana organ ekskresi yang merupakan saluran, nefrostom yang berisi corong bersilia di dalam tubuh, dan nefrotor, pori tubuh di mana tempat kotoran keluar. Setiap segmen memiliki organ ekskresinya masing-masing. Lalu untuk sistem reproduksi, Annelida memiliki sistem perkembangan secara seksual, di mana Annelida memiliki dua alat kelamin yaitu jantan dan betina, dan mereka bersifat hermafrodit. Tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sehingga dapat mengeluarkan sperma. Lalu dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing tunggal dan berkembang di dalam tanah. Sebagian Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Teman-teman dapat melihat ini adalah reproduksi dari Annelida. Worm engine, cocoon sleeping. Lalu selanjutnya ada fertilization atau fertilisasi. Teman-teman dapat melihatnya. Selanjutnya, reproduksi Annelida terbagi menjadi seksual, yaitu perkawinan silang, dan aseksual, yaitu fragmentasi. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling menukarkan sperma untuk membuahi sel telur pasangan.
Lalu Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Namun ada juga yang bereproduksi secara aseksual, yaitu fragmentasi, yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu hermafrodit dan ada yang terpisah pada individu lain, atau disebut gonokoris. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Herbin. Oke, perkenalkan nama saya Erwin Senturi. Saya akan melanjut poin selanjutnya mengenai klasifikasi Annelida. Kelompok pada Annelida ini dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan relatif rambut yang terbuat dari kitin atau seta pada yang terdapat pada tubuh mereka. Oke, yang pertama itu ada kelas Polychaeta. Polychaeta ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu poly dan chaeta. Poly ini berarti banyak dan chaeta berarti rambut, sehingga Polychaeta ini adalah kelas dengan rambut yang paling banyak di filum Annelida. Nah, Polychaeta merupakan cacing yang memiliki jumlah seta yang banyak atau bersegmen, dan setiap segmen tubuh memiliki sepasang tonjolan berdaging disebut parapodia yang menopang banyak seta. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama itu berambut banyak, kehidupan di laut, dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. Mempunyai parapodia, alat gerak, memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Tinggal di dalam tabung dan ada juga hidup di alam bebas. Terakhir itu tubuh dapat dibedakan menjadi prostomium atau kepala dan peristomium atau segmen pertama. Oke, lanjut. Dari contoh dari kelas Polychaeta ini itu yang ada cacing wawo, cacing palolo, dan cacing kelabang laut. Selanjutnya kelompok kedua itu ada kelas Oligochaeta. Oligochaeta ini berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo dan chaeta, yang mana oligo ini berarti sedikit dan chaeta berarti rambut. Berbeda dengan kelas Polychaeta sebelumnya yang memiliki rambut yang paling banyak atau seta yang paling banyak. Sedangkan Oligochaeta ini merupakan kelas yang memiliki rambut paling sedikit. Ciri-cirinya pun yaitu tidak mempunyai parapodia seperti kelas Polychaeta memiliki parapodia, sedangkan Oligochaeta ini tidak memiliki parapodia. Dapat diketahui dengan perbedaan dari kedua kelas ini. Yang kedua itu mempunyai seta pada tubuhnya yang bersegmen, memiliki sedikit rambut, kepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel, dan mata. Yang selanjutnya mengalami penebalan antara segmen ke 32 sampai ke 37 yang disebut dengan kitellum. Telur terbungkus oleh kekon. Selanjutnya daya regenerasi tinggi, hidup di air tawar maupun darat, dan terakhir itu hermafrodit. Adapun contohnya itu pada cacing tanah atau bahasa latinnya Lumbricus terrestris. Oke, yang terakhir pengelompokan terakhir pada klasifikasi Annelida itu Hirudenia. Hirudenia ini sangat berbeda ya dengan klasifikasi yang pertama dan yang kedua. Yang tadi kelompok pertama itu Polychaeta. Polychaeta ini tadi memiliki rambut yang begitu banyak atau seta yang begitu banyak, dan yang kedua itu Oligochaeta memiliki sedikit rambut atau seta yang begitu sedikit. Sedangkan yang terakhirnya itu Hirudenia tidak memiliki seta, melainkan memiliki alat penghisap, dan umumnya yang dihisap itu adalah darah. Tubuhnya mengandung sel-sel kelenjar yang menghasilkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah dan anti pembengkakan. Hirudenia ini bergerak dengan cara melekukan badan, yaitu dengan melekat dengan sugar atau alat penghisapnya tadi.
dan jika di dalam air akan berenang dengan cara menggelombangkan badannya. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak memiliki parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuhnya beragam mulai dari 1 cm sampai 30 cm. Tubuhnya pipi dan ujungnya anterior dan posterior yang meruncing. Selanjutnya mempunyai alat pengisap atau suster yang di bagian anterior maupun posterior. Selanjutnya hidup di air tawar dan darat atau laut. Memiliki zat antikoagulasi atau anti pembekuan darah. Adapun contoh dari kelas ini yaitu lintah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai peran Annelida. Yang pertama itu manfaat dari Annelida ini. Yang pertama ada spesies cacing wawo atau Lichidice sp dan cacing palolo atau Unice viridis yang dapat dimakan dan mengandung protein dan dengan kadar yang cukup tinggi. Yang kedua, spesies Tubifex yang digunakan sebagai bahan makanan ikan atau burung. Yang ketiga yaitu cacing tanah Peretima sp dan Lumbricus sp memakan detritus bahan organik, mengguburkan tanah, membentuk casting atau gandukan fase cacing yang bercampur tanah sehingga menambah kesuburan tanah. Yang keempat itu ada spesies lintah atau bahasa latinnya Hirudo medicinalis. Jika lama digunakan dalam pengobatan secara tradisional, misalnya dengan menghilangkan racun dan dalam darah akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Yang terakhir itu peran kerugian dari Annelida, yaitu pada spesies Pacet atau Haemadipsa dan lintah air atau Hirudo medicinalis yang mengisap darah hewan, misalnya kerbau dan sapi dan kuda. Yang kedua ada spesies Polydora, bisa menggembor cabang tiram untuk membuat tiang sehingga menurunkan harga jual tiram. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai klasifikasi dan peran Annelida. Terlebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.